Ini jalur menuju ke arah makam yang unik dan sakti ya. Jalur kita berjalan kaki. Panas sekali ya. Ini makamnya ini benar-benar orang sakti ya, karena di zaman dahulu itu makam ini orang yang dimakamkan itu dibunuh dan tidak bisa mati ya, dan bisa hidup kembali. Berlokasi di pinggir kali Mas ya, di pinggir kali apa? Desa Antini? Kembangan. Desa Kembangan ya. Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto ya. Ini kita sudah sampai ya di makam ini sendiri. Makamnya ini cuma ada satu ini ya. Ini ya Mas ya. Assalamualaikum salam. Sebentar. Ini makamnya. Ini karena katanya warga itu makamnya ini sangat apa namanya, masih alami Mas ya ini ya. Jadi kan tahun 60-an 70-an itu pakai nisan kayu Mas. Jadi ini ciri khasnya. Iya, jalur Marmoyo itu. Terus ini sama mungkin masih apa ahli warisnya masih terus diganti sama nisan gini. Kalau nisan begini kan sekitar tahun 70-an, tapi kalau ini mungkin 70-80-an nisan ini. Tapi kalau ini mungkin tahun 60-an. Tapi menurut cerita sekitar tahun 60-an. Gitu ya. Berarti sangat lama sekali ya, ini ya. Dan makam mungkin makam keramat ya ini ya. Iya Mas? Enggak, bukan makam keramat. Ini kita akan lihat makamnya ya. Cuma ini cerita kisah kelam dari apa dusun Ngogri Kedung Sari Kemelagi. Sisi kelamnya. Dan makam sendiri itu di dekat sungai perbatasan Marmo ya Mas ya? Ya, Marmoyo itu. Sungainya ini. Dan cuma satu-satunya ini. Itu ada orang kesal. Ngatui. Oke, kita tanya tentang makam ini ya, dari yang mungkin tahu sejarah dan seluk-beluknya ini. Ya, betul. Yang satu ini Era 60-an berarti emang Mas sedikit cerita ini ya. Makamnya ini kok bisa ada di sini? Makam cuma satu ya. Sebenarnya ini kan masuk wilayah Kembangan kan ya. Tapi ini bukan orangnya, ini bukan warga sini. Cuma warga tetangga sebelah, yaitu Dusun Ngogri. Ya. Dusun Ngogri, Desa Kedung Sari Kemelagi. ini masih dirawat Mas ya? Masih. Dan ini sisi kelam Dusun Ngogri Desa Kedung Sari ini ya, karena beliau ini adalah merupakan maling sakti terkenal zaman dahulu. Sebenarnya bukan beliaunya yang merguru, itu bapaknya. Bapaknya itu merguru ke Gunung Pujangan, mencari ilmu, mencari wangsit di makam maling Celoreng sana, di wilayah Kudu Jombang sana. Tapi bapaknya itu selama bertahun-tahun itu tidak dapat apa-apa, malah justru anaknya yaitu Ngatui ini yang justru memiliki kelebihan dari lelaku bapaknya, sehingga emang keadaan waktu itu keluarga Ngatui itu sangat miskin sekali di era tahun 60-an itu, sehingga ya dengan terpaksa si Ngatuinya itu melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri. Ya. Nah, setelah mencuri ternyata ketahuan gara-gara ada sebuah warung mau menjual, si Ngatui mau menjual barang, dan barang tersebut barang habis curian. Nah, gitu cerita dari ya, sampai akhirnya dihajar sama masyarakat. Tapi setelah babak belur, bahkan dibacok pun, besoknya itu hidup lagi, masih seger. Oh gitu ya. Bahkan bekas luka pun nggak ada.
bekas luka pun habis dibacok itu kayak punya ilmu rawa rontek ya, itu ya, semacam itu ya. Semacam itulah, memiliki ilmu rawa rontek. Oh. Dan akhirnya karena setiap bertemu dengan ada yang mengamati masyarakat itu, mengamati perilaku Ngatui itu, karena bila dekat dengan ibunya maka dia akan kembali segar. Akhirnya dia setelah dibunuh sama masyarakat, jasadnya itu disembunyikan dari orang tuanya, terutama khususnya ibu. Akhirnya dipendam, tidak ada yang ngasih kabar hingga ibunya meninggal ya, jadi dimakan warga di sini gitu ya. Oh ya. Oh, itulah sedikit cerita dari. Tapi umumnya ya daerah zaman sekarang itu umumnya tempat PKI. Berarti ini masih berhubungan dengan Gunung Pucangan ya, yang ada di Gunung Pucangan. Ya. Oh gitu ya. Itu saya dapat sumber yang agak akurat itu dari dari pengamat sejarah Mojokerto, yaitu Mas Ayu Hanafik, atau bisa dilihat di halamannya, fanpage-nya Ayu Hanafik, catatan Ayu Hanafik, atau di Facebooknya dengan nama Johan, Mas Johan. Oh gitu ya ya. Oke. Beliau itu adalah penggiat sejarah Mojokerto. Oke. Itulah cerita dari makam yang orang sakti ya, makamnya Bapak siapa? Ngatui ya. Yang masih berhubungan dengan Gunung Pucangan ya. Inilah. Berarti ini masih cuma yang melakukan lakunya itu bapaknya. Tapi orang sakti yang masih ada hubungannya orang-orang yang ada di Gunung Pucangan di Kudu ya, Jombang. Makamnya anaknya di mana, Mas? Ya ini, bapaknya nggak dapat apa-apa. Ini memang aneh tapi nyata ya ini ya. Makamnya ini cuma satu-satunya di sini ya. Dan di pinggir sungai arah. Ini makamnya kok cuma satu ya, Mas? Kok nggak dicampur sama masyarakat umum apa gimana, Mas? Marmoyo, sungai perbatasan Marmoyo ya. Ini ya sungainya. Salam. Habis digebukin masyarakat atau di masa masyarakat hingga meninggal, terus dibawa pulang, tahu sama ibunya, dia bisa hidup lagi. Semacam memiliki ilmu rawa rontek lah. Jadi inisiatif warga, dia ketahuan mencuri lagi, dipukulin hingga meninggal, akhirnya disembunyikan. Apa gitu, Mas ya?